Perspektif. Dengan saya Faisal. Dan saya Ani. Nah, Mas Faisal, hari ini kita akan bahas apa nih, Mas? Hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan kondisi fiskal Indonesia dan juga sektor manufaktur. Nah, oleh karena itu, ikuti terus Perspektif kali ini. Kita mulai dari kondisi makroekonomi Indonesia. Sampai dengan semester pertama tahun 2024, defisit fiskal masih cukup terkendali meski tercatat mengalami pelebaran. Kementerian Keuangan melaporkan defisit fiskal pada akhir Juni 2024 melebar menjadi 0,34% dari sebelumnya 0,1% terhadap PDB pada Mei 2024. Pelebaran defisit fiskal tersebut disebabkan oleh pendapatan negara yang tercatat terkontraksi sebesar 6,2% secara tahunan, ketika belanja negara meningkat sebesar 11,3% secara tahunan. Secara lebih rinci, menurunnya pendapatan negara sejalan dengan berlanjutnya normalisasi harga komoditas di tengah berlangsungnya higher for longer suku bunga kebijakan Amerika Serikat dan slower for longer pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Kinerja sebagian besar sektor ekonomi di Indonesia sangat bergantung pada perubahan harga komoditas. Hal ini tercermin dari penurunan PPH badan yang cukup signifikan, yaitu 34,5% secara tahunan. Kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan negara turun 58,4% secara tahunan, terutama terlihat pada batu bara. Lebih lanjut, kontribusi industri pengolahan turun 15,4% secara tahunan, terutama pada subsektor terkait komoditas seperti CPO. Di sisi lain, peningkatan belanja negara disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, naiknya belanja pegawai seiring dengan kenaikan gaji ASN, TNI Polri, dan juga pensiunan. Kedua, naiknya belanja barang untuk dukungan pelaksanaan pemilu serta pelayanan publik. Ketiga, meningkatnya belanja modal yang didorong oleh percepatan pembangunan infrastruktur publik. Dan terakhir, meningkatnya belanja bantuan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan untuk menjaga daya beli di tengah ketidakpastian ekonomi dan dampak El Nino. Melihat perkembangan kondisi fiskal tersebut, terkait dengan outlook APBN 2024 untuk 1 tahun penuh, pemerintah memutuskan untuk melebarkan target defisit fiskal dari yang sebelumnya 2,3% menjadi 2,7% terhadap PDB. Angka outlook baru tersebut tetap berada di bawah batas aman 3% terhadap PDB. Penerimaan perpajakan diproyeksikan akan di bawah target awal, sedangkan belanja pemerintah pusat diproyeksikan akan meningkat ke atas target awal. Hal ini sejalan dengan kebutuhan untuk memperkuat peran fiskal sebagai buffer atau shock absorber di tengah berlanjutnya ketidakpastian global. Meski demikian, dalam hal pembiayaan anggaran dengan kondisi pelebaran defisit fiskal, pemerintah berencana untuk menurunkan penerbitan surat berharga negara atau SBN sebesar Rp214,6 triliun dari target awal. Tambahan kebutuhan pembiayaan anggaran akan dipenuhi salah satunya melalui tambahan penggunaan saldo anggaran lebih sebesar Rp100 triliun. Dengan demikian, tekanan pada pasar obligasi pemerintah akibat pelebaran outlook defisit fiskal tersebut cenderung dapat terbatasi. Update sektorial kali ini akan membahas kondisi sektor manufaktur serta perkembangan terkini dari indikator konsumen dan penjualan retail di bulan Juni. Indeks Keyakinan Industri Indonesia atau IKI dari Kementerian Perindustrian di bulan Juni tercatat sebesar 52,5, tidak berubah dibandingkan level Mei dan masih berada pada level ekspansi. Ekspansi tersebut didukung oleh peningkatan pesanan baru dan komponen persediaan. Sebaliknya, indeks produksi justru semakin menurun ke level kontraksi. Biaya produksi yang lebih tinggi terutama disebabkan oleh depresiasi nilai tukar menurunkan tingkat produksi di Indonesia. Meski demikian, hampir seluruh subsektor industri pengolahan masih berekspansi. Hanya industri tekstil yang mengalami kontraksi. Sementara itu, data Purchasing Manager Index atau PMI juga menunjukkan industri manufaktur Indonesia masih mengalami ekspansi meskipun mengalami perlambatan. 3 komponen pembentuk PMI, yakni output, pesanan baru, dan pembelian barang input masih tercatat tumbuh. Namun, merupakan yang terlemah dalam 1 tahun terakhir. Pesanan baru, terutama dari pasar ekspor, terus turun selama 4 bulan. Pembelian barang input juga merupakan yang paling lemah sejak November 2022 dan menjadi indikasi jika produksi industri manufaktur mulai melambat. Selanjutnya, indeks keyakinan konsumen pada Juni 2024 kembali turun menjadi 125,22. Penurunan tersebut disebabkan penurunan terhadap persepsi kondisi perekonomian saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi di masa depan. Selain itu, IKK di hampir semua kelompok pengeluaran juga tercatat turun.
hanya IKK pada masyarakat kelompok pengeluaran di atas 5 juta rupiah yang naik setelah mengalami penurunan terdalam pada bulan Mei kemarin. Hampir seluruh subkomponen IKK, termasuk ketersediaan lapangan kerja, konsumsi barang tahan lama, dan ekspektasi bisnis mencatat indeks yang lebih rendah pada bulan Juni kemarin. Hanya persepsi terhadap pendapatan saat ini yang sedikit meningkat didorong oleh meningkatnya optimisme pada kategori pengeluaran yang lebih tinggi dari 5 juta rupiah. Berbeda dengan IKK, indeks penjualan retail diperkirakan terakselerasi pada bulan Juni menjadi 232,8 atau tumbuh sebesar 4,4% secara tahunan. Peningkatan aktivitas masyarakat sejalan dengan libur Idul Adha dan liburan sekolah menjadi pendorong pertumbuhan penjualan retail. Beberapa komponen yang mendukung pertumbuhan tersebut antara lain perlengkapan rumah tangga lainnya, sandang, serta makanan minuman dan tembakau. Secara keseluruhan, kami menilai kondisi manufaktur dan konsumen di Indonesia masih cukup solid. Namun demikian, kami juga melihat tantangan masih membayangi industri manufaktur maupun konsumen, yakni depresiasi nilai tukar dan kondisi suku bunga yang relatif tinggi hingga saat ini. Nah, Mas Faisal, melihat beberapa tantangan tersebut, gimana nih prospek ekonomi Indonesia di tahun 2024 ini? Dengan kebijakan fiskal yang lebih akomodatif, kita masih optimis melihat ekonomi Indonesia di tahun ini mampu tumbuh di kisaran 5%. Nah, demikian perspektif kali ini. Sampai jumpa di perspektif selanjutnya.